مضى يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kita sudah membahas surah kita yaitu surah Luqman ya, dari ayat ke-13 hingga ayat ke-19. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, tapi saya yakin pasti masih banyak juga pertanyaan. Kenapa? Karena hubungan orang tua dan anak itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu saat kita menjadi anak dan satu saat lagi kita menjadi orang tua. Gimana kita menyikapi ini semuanya di dalam hidup. Nah, untuk itu di kesempatan terakhir ini saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya siapa? Silakan. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya sama Pak Ustadz yang di depan. Ya. Nama siapa? Saya adalah Ibu Siti Hamidah dari Majelis Taklim Az-Zikro. Baik Ibu Siti Hamidah. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, ada seseorang yang diolok-olok ya atau merasa direndahkan ya. Terus bagaimana yang direndahkan itu adalah satu ujian ya, dan juga apakah bisa dia itu menunjukkan atas kemampuannya atau keberhasilannya atau menjadi sukses. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Maksudnya ada seseorang yang diolok-olok. Apakah olok-olokan orang ini bisa jadi motivasi orang ini untuk bisa menjadi sukses? Begitu ya Bu ya? Iya. Gitu. Boleh nggak begitu? Artinya motivasi suksesnya itu adalah karena adanya olok-olokan orang. Dia pengen ngebuktiin sama orang tuh. Iya. Lihat loh, suatu saat gue gantian loh ya. Nah, sekarang loh, besok gua ya gitu ya Bu ya? Iya betul. Bu, iya aja. Tapi enggak kayak gitu juga. Oh enggak gitu, enggak. Silakan Ustaz Fadol, silakan. Abi Amir Fadol Abi. Waktu masih kecil, saya seringkali dibully oleh teman-teman. Sehingga nenek saya, kalau saya mau ngaji ke masjid, dia mengantarkan saya ke masjid, kemudian menemani menunggu supaya saya keluar dari masjid nanti nggak diolok-olok. Karena saya waktu itu paling kecil. Di hati saya selalu berkata, suatu saat Allah akan menunjukkan bahwa aku punya kelebihan. Dan ternyata alhamdulillah orang yang suka mengolok-olok itu sampai sekarang biasa-biasa saja. Tapi dengan diolok-olok itu akhirnya saya berusaha untuk bangkit. Kalau belajar saya harus ranking 1 sehingga nggak pernah gagal dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Di pesantren juga kelas 1 sampai kelas 6 di pesantren Al-Amin nggak pernah gagal dan selalu ranking. Nah ternyata bagi teman-teman atau siapa anak-anak kita, cucu kita yang mengalami hal yang sama, bangun semangat bahwa buktikan bahwa kamu berhasil. Jangan langsung menganggap bahwa itu penyebab keminderan sehingga dia putus asa. Jangan. Tapi jadikan itu motivasi untuk menjadi berhasil. Dan itu pengalaman saya sampai saya mencapai doktor Bunda. Alhamdulillah karena saya ingin membuktikan bahwa aku bisa. Karena diolok-olok waktu masih kecil. Ya. Masya Allah. Tapi Abi ada nggak perasaan dendam gitu Abi? Maaf ya kadang-kala kan kita sebagai manusia kan diolok-olok itu jadi kayak dendam gitu Abi. Bukannya Islam itu melarang kita dendam dengan orang Abi? Kalau dendam tidak boleh. Dendam tidak boleh. Apa membedakan? Karena garisnya tipis sekali gitu Abi. Apa yang membedakannya Abi? Ya kalau dendam ingin membalas. Atau mendoakan keburukan bagi orang itu. Nah tapi kalau menjadikannya motivasi, maka dia kembali kepada diri sendiri. Bahwa aku harus berhasil. Sehingga nanti dia kagum kepadaku. Dan alhamdulillah
ketika dia melihat saya seperti ini, dia kagum selalu kepada saya. Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi ada istilah katanya sukses itu the best revenge. Katanya balas dendam terbaik adalah sebuah kesuksesan tanpa harus menyakiti orangnya. Begitu ya? Yes, ya? itu benar, Luar luar biasa, Masya Allah. Baik, tadi kalau tadi Bu udah nanya, sekarang giliran saya nanya nih sama Ustadz Alfian nih. Ustadz, ya kalau tadi kan kita ngedengar ada istilah ngedidik anak itu ada anak yang ngeyel sama ngueyel ya. Tapi ada juga tadi sempat di awal saya bilang ada anak yang kurang ajar ya. Nah, gimana nih cara kita sebagai orang tua, mungkin Abi nanti juga bisa nambahin juga, kita menghadapi atau mendidik anak yang udah kelakuannya seperti itu gitu, kurang ajar gitu, sama gurunya kurang ajar, sama orang tuanya kurang ajar, diomongin nggak mau, bahkan zaman sekarang nggak sedikit kasus pembunuhan yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Banyak terjadi, bahkan juga kepada gurunya. Silakan Ustadz Fadol. Yang menjadikan karakter seseorang itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga dan yang kedua faktor lingkungan. Ini harus kita perhatikan. Terkadang di rumah sudah kita didik, sudah kita ajarkan, tapi lingkungan tidak mendukung. Sehingga di lingkungannya itu yang tadinya di rumah sudah menjadi baik, tahu-taunya di lingkungan dia berada yang di lingkungan tidak baik. Hal yang tidak baik itu dibawalah ke rumah. Makanya sering sekali kan kita itu melihat anak-anak kita nih, kita kan punya anak nih. Di rumah udah kita bilangin jangan ngomong kasar, kalau ngomong yang baik-baik. Dia keluar main sama temennya yang ngomongnya kasar. Pulang ke rumah itu omongan dibawa sama dia ke rumah. Alhasil apa? Ujung-ujungnya ngikutin ngomong yang kagak baik. Makanya tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Baik di rumah maupun di lingkungan. Dan selalu berpesan bergaulah dengan orang-orang yang baik. Supaya kamu bisa menjadi orang baik. Yang namanya teman itu cerminan kita. Teman itu cerminan kita Bu. Ibu main sama tukang minyak wangi. Kebagian gak wanginya? Kebagian. Ibu main sama tukang minyak tanah. Kebagian gak baunya? Kebagian. Tuh teman tuh. Teman itu cerminan kita. Makanya harus diawasi. Bukan di rumah doang. Tapi lingkungan pun sama harus diawasi. Ini teman saya mainnya sama siapa. Itu menjadi faktor itu. Perubahan atau sikap anak itu gara-gara apa? Faktor keluarga dan faktor lingkungan. Mudah-mudahan keluarga kita baik, Amin. lingkungan kita juga baik semua. Amin, makasih. Abi, bagaimana Abi melihat sekarang kalau ngomong lingkungan nggak cuma sekedar tetangga. Bahkan teknologi juga jadi lingkungan juga. Nggak sedikit sekarang anak-anak itu sibuk sama gadgetnya aja. Ya, dapat informasi semua ya cuman di gadgetnya aja tuh, di handphonenya aja atau di komputernya aja. Gimana kita nyikapinya? Dan banyak itu ya ajaran-ajaran yang garis keras atau melakukan bunuh diri, itu semua banyak aksesnya di internet itu, ngeri. Silakan Abi, gimana nyikapinya Abi? Hari itu di Jakarta nampak tegang. Ada seseorang melompat dari lantai paling tinggi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kakinya nih tulangnya masuk ke dadanya sudah. Ketika dilihat HP-nya ternyata ada sebuah tulisan. Dia mengunggah di sebuah sosial media. The Black Death is victory. Mati bunuh diri itulah kemenangan. Ternyata Bunda kalau sayang anak, sayang cucu, kendalikan. Jangan dibebaskan anak-anak kita pegang HP, pegang handphone setiap hari. Di situ sudah banyak sekali ajaran macam-macam Bunda. Ajaran berzina, ajakan. Pokoknya dengan bahasa mereka yang begitu mudah untuk mereka tergugah dan seakan-akan itu enggak dosa. Dianggap itu biasa saja gitu. Bahwa itu biasa saja, berzina biasa saja, berjudi biasa saja. Makanya kalau sayang anak jangan hanya dikasih makan, jangan hanya diurus. Sudah makan nak, ingat jaga sholatnya, jaga baca Qur'annya secara rutin. Dulu habis sholat maghrib baca Qur'an. Sekarang anak-anak kita apa? Nonton HP, nonton film. Bapak ibunya juga nonton drakor. Ya,
Sekarang Dracin. Deracin. Drama ya, Cina. Deracin. Kalau ada artis Cina, artis Korea, foto sama fotonya, sama bannernya. Ya Allah kayak bangga begitu. Halo, apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabtah. Nanti kamu di akhirat akan dikumpulkan dengan kepada siapa kamu ngefan. Pas bangkit dari kubur, loh kok artis Cina? Loh iya kamu ngefan aku kan? Loh ayo ikut aku, kemana? Ke neraka. Jangan. Ya, silakan. Baik kami. Makasih, Masya Allah. Bu, Pak, dan seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mendidik anak itu tidak mudah, tetapi Islam memberikan panduannya dan tuntunannya di dalam Al-Quran. Kita bisa melaksanakannya kalau kita mau dan kitanya juga disiplin terhadap diri sendiri. Orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Kalau ingin anak-anak kita jauh dari gadget, ingin anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Quran, contohkan bahwa dalam keseharian kita juga dekat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat kita, tuntunan kita, dan kita amalkan, kita praktekkan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadl. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Panggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami hamba-Mu, kami banyak dosa. Kami mohon Kau jaga kami, ya Allah. Kau jaga anak-anak kami, Kau jaga keluarga kami. Sekarang fitnah sudah masuk ke rumah-rumah kami melalui handphone kami. Dulu kami sering kali baca Al-Quran. Sekarang kami sudah mulai enggak sempat baca Al-Quran. Seakan waktu terasa sempit, ya Allah. Waktu habis hanya untuk men-scrolling HP kami dalam tontonan-tontonan yang sia-sia, yang bagi kami enggak ada manfaatnya sama sekali, tidak memberikan pahala kepada kami. Bahkan tiba-tiba waktu kami sudah habis, seharian kami sia-sia ya Allah. Dan bahkan saking seringnya kami ya Allah melakukan itu, sampai-sampai kami seakan-akan tidak merasa berdosa ya Allah. Bahwa tiba-tiba hidup kami sudah seusia begini, amal kami masih sangat sedikit kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, zaman telah berubah, kami menghadapi fitnah yang begitu mudah kami lihat di mana-mana. Ya Rabbal Alamin, jagalah kami ya Allah dari fitnah zaman seperti ini. Jagalah kami ya Allah dari fitnah digital seperti ini. Bimbing kami agar kami istiqomah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Baca semua. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semua majelis dan juga jamaah Masjid Az-Zikra dan juga seluruh pemirsa iNews. Saya David Halik undur diri dan jangan lupa di era digital ini adalah jadi tantangan buat kita. Digital tidak bisa dihindari, masa depan tidak bisa kita hindari, teknologi tidak bisa kita hindari. Tapi jadikan teknologi itu ladang amal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Didik anak-anak kita sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang bisa membanggakan dan juga kelak anak-anak kita benar-benar bisa menyebarkan kepada dunia bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah.